Manchester United dikabarkan bersedia mendengarkan tawaran untuk 4 pemain tim utama selama bursa transfer Januari untuk mendanai kepindahan gelandang baru. MU akan merekrut 2 gelandang tengah baru pada tahun 2026, sementara posisi bek sayap juga kemungkinan akan dibenahi menjelang musim panas, tetapi pelatih kepala Ruben Amorim diyakini berharap pemain baru yang signifikan dapat tiba pada bulan Januari. Agar hal itu terwujud, juara Inggris 20 kali itu harus melepas beberapa pemain dari tim utama. Menurut ESPN, tawaran untuk Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, dan Tyrell Malacia akan dipertimbangkan secara serius. Malacia adalah nama yang paling tidak mengejutkan dalam daftar ini, mengingat kontrak pemain asal Belanda ini akan habis musim panas mendatang, dan ia akan hengkang dengan status bebas transfer di akhir musim 2025-2026, kecuali klub berhasil mengamankan biaya transfer selama bursa transfer musim dingin. Kepergian Mainoo akan menjadi yang paling kontroversial, mengingat pemain berusia 20 tahun ini masih dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Inggris, tetapi ia mengalami kesulitan musim ini. Gelandang ini baru bermain 171 menit di Liga Primer musim ini, dan belum pernah menjadi starter di Liga Utama Inggris pada musim 2025-2026. Mainoo meminta untuk dipinjamkan pada tahap akhir bursa transfer musim panas, tetapi Man United menolak permintaan tersebut. Situasinya tidak berubah, dan hengkang pada bulan Januari kini dianggap mungkin, asalkan ada tawaran yang sesuai. Keluarnya pemain di bulan Januari dapat mendanai masuknya gelandang di pertengahan musim. MU tampaknya yakin bahwa mereka berpotensi mendapatkan seorang gelandang pada bulan Januari, dengan 4 nama menjadi target utama klub. Adam Wharton dari Crystal Palace, Carlos Baleba dari Brighton Hove Albion, Joao Gomez dari Wolves, dan Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Akan sangat sulit untuk merekrut salah satu dari keempatnya selama bursa transfer Januari. Namun, Angelo Stiller mungkin tersedia di pasar musim dingin, dan pemain berusia 24 tahun itu kembali tampil kuat untuk Stuttgart musim ini, tampil 20 kali, mencetak 1 gol, dan memberikan 6 assist. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, mengatakan bahwa Sean Lache siap bermain, dan pemain berusia 18 tahun itu masuk dalam rencana pelatih asal Portugal tersebut ke depannya. Absennya Matheus Cunha dan Benjamin Sesko baru-baru ini memungkinkan Lache masuk dalam skuad untuk pertandingan Liga Primer melawan Everton dan Crystal Palace. Namun, remaja tersebut belum melakoni debutnya di tim utama, dan kembalinya Cunha untuk pertandingan Liga Primer melawan West Ham United pada hari Kamis, dapat berarti Lache akan dicoret dari skuad utama. Lache dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di Akademi Man United, dan Amorim menegaskan bahwa pemain muda itu akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Lache melatih fisik, kecepatan menekan, momen menguasai bola dan mengoper bola benar-benar berbeda dengan tim U21. Dia akan punya kesempatan karena siap bermain. Lache telah mencetak 7 gol dan 7 assist dalam 32 penampilan untuk Man United U18, sementara ia telah mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 9 penampilan untuk tim U21. Cedera telah menghambat karir Lache, tetapi ia terlibat dalam 2 pertandingan persahabatan Man United di akhir musim 2024-2025, dan Amorim dikenal sebagai pengagum sang penyerang. Kepala pengembangan pemain Man United, Travis Binion, mengatakan bahwa Lache mendapatkan manfaat dari latihan bersama tim utama. Man United saat ini sedang dalam proses memperkuat rencana pinjaman mereka untuk bulan Januari dengan Chido Obi, Aiden Heaven,
dan Diego Leon berpotensi diizinkan untuk menghabiskan paruh kedua musim di luar Old Trafford untuk membantu perkembangan mereka. Ada kemungkinan Lache juga akan diizinkan pergi di musim dingin, tetapi tampaknya penyerang berbakat ini akan mendapatkan kesempatan bermain di tim utama musim ini, jadi tidak akan mengejutkan jika ia dipertahankan di Old Trafford. Ruben Amorim telah meminta Leny Yoro untuk berhenti menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang dibuatnya. Amorim mengungkapkan bahwa ia telah menarik bek tengah muda tersebut ke samping setelah ia menunjukkan rasa frustrasinya dalam kemenangan Manchester United atas Crystal Palace pada hari Minggu. Yoro menyebabkan penalti yang memungkinkan Jean-Philippe Mateta membuka skor di Selhurst Park sebelum gol-gol dari Joshua Zirkzee dan Mason Mount membuat tim United bangkit di babak kedua. Amorim menarik keluar Yoro saat perayaan gol penyeimbang dengan Nosair Mazraoui siap untuk masuk. Pemain berusia 20 tahun itu menunjukkan rasa frustrasinya saat ia ditarik keluar dan membutuhkan lengan untuk dipeluk oleh Mason Mount di akhir pertandingan. Sikap tersebut dipuji oleh Amorim yang mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Yoro tentang reaksinya terhadap kesalahan dan juga menggunakan minggu ini untuk menunjukkan kepadanya cuplikan-cuplikan elemen positif dari penampilannya di Selhurst Park untuk mencoba membangun kembali kepercayaan dirinya. Sisi baiknya, menurut Amorim, itu menunjukkan bahwa dia peduli, dia tahu itu bukan permainan terbaiknya, tetapi dia melakukan beberapa hal dengan baik. Dia bugar dan siap untuk tantangan berikutnya. Amorim juga menegaskan bahwa ada ruang untuk peningkatan dalam penampilan Diogo Dalot, sambil memuji kemampuannya bermain sebagai bek sayap di kedua sisi. Dalot sangat kuat, dia jago dalam bola mati, dia bisa bermain di kedua sisi, kata Amorim. Memiliki kemampuan bermain di kedua sisi seperti itu, dapat membantu Dalot memikirkan skuad. Dia pemain yang sangat penting bagi MU, tetapi dia perlu berkembang seperti pemain lainnya. Direktur sepak bola Manchester United, Jason Wilcock, memberikan reaksi yang tajam setelah Setan Merah berhasil membalikkan keadaan di Liga Primer melawan Crystal Palace. Setan Merah kembali ke jalur kemenangan dan memastikan 3 poin Liga Primer pada hari itu. Ruben Amorim menyaksikan dari ruang ganti Selhurst Park saat United bangkit melawan Palace dan menyamakan kedudukan melalui penyerang Joshua Zirkzee. Jason Wilcock telah menjadi tokoh berpengaruh di Manchester United bagi Sir Jim Ratcliffe setelah rezim Ineos mengambil alih operasional sepak bola di Old Trafford. Pria berusia 54 tahun itu awalnya bergabung dengan Setan Merah pada tahun 2024 setelah meninggalkan perannya di Southampton dan diangkat menjadi direktur teknik di United. Wilcock kini telah menduduki posisi direktur sepak bola di bawah Ineos setelah perombakan di balik layar yang melibatkan Dan Ashworth dan Sir Dave Brailsford. Menurut The Daily Mail, direktur sepak bola United tersebut terlihat dalam suasana hati yang positif bersama kepala operasi Setan Merah, Colette Roche, setelah pertandingan. Wilcock telah mengulang pesan yang sama, yaitu percaya pada prosesnya, yang telah menjadi slogan konsisten yang ia gaungkan di United. Ruben Amorim dan Wilcock memiliki hubungan dekat, dan keduanya terlihat bersama menjelang pertandingan tandang United. The Daily Mail melaporkan bahwa aksi di balik layar di Selhurst Park pada Minggu sore juga menunjukkan bagaimana perasaan para pemain tim utama United saat ini. Ada tanda bahwa para pemain Setan Merah sangat merasa bahwa United sekarang sedang berkembang positif di bawah kepemimpinan Amorim di klub.
Formasi 3 bek tengah Manchester United kemungkinan akan diperkuat dengan bek berperingkat tinggi lainnya musim panas mendatang. Menurut laporan surat kabar terkemuka Portugal, A Bola, Manchester United secara efektif telah mendapatkan lampu hijau untuk melanjutkan negosiasi dengan Sporting Clube de Portugal mengenai masa depan bek Ousmane Diomande. Bek tengah asal Pantai Gading telah dikaitkan dengan banyak klub Liga Primer, tetapi paling sering digadang-gadang akan bergabung dengan Old Trafford. Crystal Palace dan Newcastle United sama-sama disebut-sebut tertarik pada pemain berusia 21 tahun tersebut, tetapi sulit membayangkan bek tengah tersebut menolak pendekatan konkret dari Manchester United jika memang ada. A Bola melaporkan bahwa Diomande menolak negosiasi ulang kontrak di Estadio José Alvalade, dan dengan sisa kontrak hanya 18 bulan, Sporting kemungkinan akan terpaksa menjualnya dalam beberapa bulan ke depan jika mereka ingin memaksimalkan nilai salah satu aset premium mereka. Sporting ingin memperpanjang masa bakti Diomande hingga 2030 untuk melindungi nilai transfernya, tetapi sejauh ini negosiasi masih tersendat. Diduga ada perlawanan dari sang pemain dan agensinya, Rolf, yang juga mewakili bintang-bintang Liga Primer saat ini, Kai Havertz, Mohamed Kudus, dan Harvey Elliott. A Bola melaporkan bahwa penghasilan Diomande sekitar 15.000 euro per minggu sebelum pajak, dan Sporting ingin menggandakan angka tersebut. Namun, bergabung dengan klub Liga Primer kemungkinan akan meningkatkan gaji Diomande di atas 30.000 pound per minggu. Crystal Palace dilaporkan mengajukan tawaran sebesar 55 juta euro untuk Diomande selama musim panas, yang kabarnya ditolak karena klausul pelepasan sang pemain yang dilaporkan mencapai 80 juta euro. Angka yang cukup besar juga bagi MU.